Kita hari ini akan membahas temanya Purpose Beyond Pressure ya. Ini temanya berat. Kenapa? Bella kasih saya kenapa? Karena ini bahasa Inggris ya, jadi berat ya. Harus dicari dulu nih terjemahannya apa nih kira-kira. Makanya sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih sama kita semua di sini. Kira-kira nih apa sih maksudnya? Purpose Beyond Pressure. Sebelum kita masuk dalam membaca renungannya. Coba, purpose apa artinya? Bebas deh siapa aja, kita nggak usah takut salah atau malu salah. Karena kita sedang belajar, nggak akan ada nilai di sini ya, nggak ada ujian. Purpose kira-kira apa sih maksudnya? Tujuan. Lalu beyond. Melampaui, pressure tekanan ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas menjadi tujuan yang melampaui tekanan. Atau tekanan itu macam-macam, bisa berupa rintangan, tantangan atau apapun yang menekan kita, yang bisa menghambat kita untuk maju mencapai tujuan ya. Sekarang saya mau tanya, menurut teman-teman, apa sih tujuan hidup seorang manusia? Tujuan hidupnya apa? Siapa boleh jawab, siapa aja? Tujuan hidup bagi kita orang yang sudah dihadirkan ke tengah dunia ini apa sih gitu? Betul ya, karena Tuhan memerintahkan kita, itu salah satunya. Kemudian ada yang lain boleh jawab? Bella udah siap-siap mau jawab. Apa Bel? Menjaga dan melindungi bumi ya, itu juga salah satunya ya. Dan banyak lagi yang lain ya. Kita akan membahas dua hal ya sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman-Nya, ke dalam pembacaan firman. Kita akan kemana nih arah sini ya? Gimana sih? Gimana nih? Oh? Selalu begitu. Belum dinyalain ya. Oh. Nah, dari situ aja, dari sana ya. Ya. Oke, nanti kita baca ini ayatnya. Tapi kita menjadi mengerti bahwa ada dua hal penting yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu salah satunya kita mengerti bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup kita ya. Dan mengerti bahwa ada tekanan dan rintangan di sana ya. Dua hal ini berkaitan, makanya menjadi satu kalimat yang dikatakan purpose beyond pressure atau tujuan yang melampaui tantangan atau tekanan. Kalau kita bicara tujuan, maka kita harus mengerti dulu, kita harus batasi dulu bahwa yang dimaksud tujuan bagi kita orang percaya, tentu tujuan sebagai orang Kristen. Kita tidak bicara tujuan umum sebagai orang lain secara umum di dunia ini. Karena akan berbeda gitu. Kita batasi dulu di situ bahwa tujuan kita sebagai orang percaya itu apa. Kemudian baru kita nanti mengerti mengapa kita diberi tujuan dan mengapa ada tekanan gitu ya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ia tidak mampu melihat dengan jelas tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Seperti foto itu adalah foto yang buram ya, foto yang blur sehingga dia tidak mampu padahal ada. Tapi setelah lahir baru kehidupannya dipulihkan dan ia akan mengerti tujuan Tuhan. Hanya dengan memulihkan hubungan dengan Allah maka kita akan dimampukan melihat tujuan Tuhan dengan jelas. Jadi itu tadi saya katakan batasi dulu bahwa kita berbicara sebagai orang yang percaya Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini dari Yesaya 43 ayat 7, 1, 2, 3. Semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Yang bagian kedua dari Roma 8 ayat 37, tetapi
dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Ya, ini dua bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar pembahasan kita pada sore hari ini. Tujuan utama hidup seorang Kristen pertama seperti tadi dikatakan bahwa kita memuliakan namanya di ayat pembacaan kita di Yesaya 43 ayat 7 ya. Kita dihadirkan ke tengah-tengah dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian kita akan menjadi serupa dengan Kristus ya. Roma 8 ayat 29 ya. Kita akan dibentuk Tuhan sehingga hari demi hari kita menjadi serupa dengan Kristus. Boleh di slide yang selanjutnya ya. Dan yang ketiga adalah menjadikan hidup berguna bagi orang lain ya. Tuhan tidak menghadirkan kita untuk kita menikmatinya sendiri ya. Kita tidak dihadirkan ke tengah dunia ini untuk bisa menikmati hidup kita sendiri sampai puas, kemudian Tuhan panggil kita, udah selesai. Kita akan bertumbuh di situ dan kita tidak berguna di situ. Tuhan tidak begitu maksudnya. Kita selalu hadir ke tengah-tengah dunia ini ada tujuan, salah satu tujuannya adalah untuk berguna bagi orang lain, untuk berdampak bagi orang lain. Maka ketika Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia, itu ada kaitannya juga di situ ya. Efesus 2:10 mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Lalu itu tadi tujuan utama ya, Tuhan menginginkan kita memuliakan namanya. Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan Kristus dalam waktu demi waktu dalam kehidupan kita, dan Tuhan ingin menjadikan kita berdampak bagi dunia. Lalu Tuhan punya untuk mencapai ini semua, Tuhan mempunyai tujuan bagi tiap individu. Tujuan tiap orang akan berbeda-beda. Tujuan saya dengan orang lain akan berbeda. Tuhan menetapkan tujuan yang spesifik kepada setiap orang yang tidak sama seorang dengan yang lain. Tujuan utama di atas berlaku kepada setiap orang Kristen dan ada turunannya, yaitu tujuan yang spesifik secara individu. Misalnya kita pernah mendengar kesaksian ada orang yang bekerja sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang pegawai kantoran, kemudian dia orang lahir baru dan dia punya kegiatan yang besar juga, banyak juga di dalam pelayanan. Jadi di waktu-waktu luangnya dia giat melayani. Tapi sebenarnya tujuan Tuhan untuk dia adalah menjadi seorang hamba full time, hamba Tuhan full time. Dan dia tidak mengerti gitu ya, karena dia sibuk menata hidupnya di karirnya dia. Tuhan terus mengingatkan, mengarahkan, menolong dia untuk mengerti sampai akhirnya pada suatu waktu dia mengerti dan dia beralih. Kemudian dia menjadi hamba Tuhan full time. Pernah dengar kan kesaksian seperti gini ya, seperti ini gitu ya. Kemudian juga saya pernah mendengar kesaksian tentang seseorang yang bercita-cita ingin dia dari tempat pelosok, dia ingin tinggal di kota besar, dia ingin merasakan hidup sebagai warga kota metropolitan. Tapi Tuhan tidak merencanakan demikian. Dia pergi ke kota besar, dia hidup di sana, bekerja, beraktivitas. Tapi Tuhan mengarahkan dia kembali ke kota kecil dan dia akhirnya mengerti bahwa ada maksud-maksud Tuhan di sana. Jadi ada tujuan-tujuan individu yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang berbeda-beda. Ada juga orang yang sejak awal dia mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup dia dan dia taat di situ ya. Tujuan-tujuan itu ditetapkan untuk maksud tujuan utama di atas. Ketika Tuhan menetapkan tujuan kepada setiap kita, tentu Tuhan tidak akan membiarkan kita mengerti saja. Dia akan
memberikan kelengkapan. Kelengkapannya apa? Kita punya potensi yang juga berbeda-beda. Setiap orang beda potensinya, talentanya, karunianya. Nah itu adalah sarananya untuk kita bisa melayani Tuhan. Potensi, karunia, talenta dan semua hal yang kita mampu untuk kerjakan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu juga menjadi cara di mana kita bisa mencari nafkah, menjadi cara di mana kita bisa berbuat baik bagi orang lain, berguna bagi orang lain, menjadi cara di mana kita bisa melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi cara di mana kita juga bisa dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus hari demi hari ya. Itu menjadi tujuan Tuhan yang ditetapkan untuk kita setiap pribadi. Lalu kita diperlengkapi dengan karunia dan bakat, maka kita harus mengembangkan itu dengan bertanggung jawab. Kenali itu dengan baik ya, kenali itu dengan baik. Berdoa baik-baik, Tuhan apa sih yang harus saya lakukan secara pribadi saya sendiri. Kenali dan minta Tuhan arahkan. Kalau kita udah mengerti, puji Tuhan. Kalau kita belum mengerti, cari tahu ya. Cari tahu, Tuhan pasti bukakan, karena nggak mungkin Tuhan hadirkan kita dengan satu tujuan lalu kita dibiarkan nggak ngerti. Tuhan akan bukakan, Tuhan akan arahkan, dan Tuhan akan lengkapi kita waktu demi waktu ya. Yang diperlukan adalah kepekaan akan tuntunan Tuhan, dan kepekaan itu akan muncul jika kita mengenal Tuhan. Maka tadi dikatakan bahwa kita perlu lahir baru dulu gitu ya. Akan muncul setelah kita mengenal Tuhan dan setelah kita membangun relasi yang baik, sehingga Tuhan akan bukakan itu kepada kita. Tujuan-tujuan ini ditetapkan selaras dengan tujuan utama. Apa tadi tujuan utama? Yaitu memuliakan Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus dan berguna bagi orang lain. Jadi gampang ngukurnya. Kalau kita sudah punya rencana dalam hidup kita di masa-masa yang akan datang, kalian orang-orang muda ya. Nanti kalau misalkan mau kerja sebagai satu karier yang kalian pilih gitu ya. Atau kalian mau nanti membina hubungan rumah tangga dengan seseorang. Kalau ini semua tidak mendukung tujuan tadi nih, yang 3 hal ini, gampang ukurnya, itu berarti nggak harus ada dibenarkan di situ ya. Jangan cari alasan untuk bisa membenarkan keinginan kita yang tidak selaras dengan tujuan Tuhan ya. Jangan buang waktu di situ. Segitu kita mengerti, kita lebih baik meluruskan semua rencana kita selaraskan semua untuk selaras dengan tujuan Tuhan yang utama tadi ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu ya. Dan bagian keduanya kita akan belajar tadi bahwa ada tekanan di dalam setiap tujuan-tujuan hidup kita. Tekanan, rintangan, tantangan dalam tujuan hidupmu itu adalah ada karena tujuan utama tadi, tujuan Tuhan yang paling utama itu begitu besar dan penting. Maka Tuhan izinkan gitu ya, Tuhan izinkan semua rintangan, tantangan supaya kita dibentuk, supaya kita dimurnikan, semakin hari semakin disempurnakan. Roma 8 ayat 29 mengatakan, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Jadi kita tekanan itu diizinkan Tuhan untuk membuat kita mengalami pembentukan karakter kita dan iman percaya kita, dan semua diarahkan kepada Tuhan sehingga semakin hari kita semakin mengalami pemurnian. Boleh masuk ke slide berikutnya? Ya. Oleh karena itu kita harus kuat melewati setiap rintangan. Toh kita nggak berjuang sendiri. Tuhan tidak menetapkan tujuan hidup dan Dia melepas kita berjuang sendiri. Bukan begitu ya, nggak gitu konsepnya Tuhan. Apa saja sih yang membuat kita harus bertahan dan menang melawan setiap tekanan, apapun bentuknya itu ya, apapun bentuknya itu. Di sini ada beberapa hal, ada banyak, saya coba rangkum menjadi 4 saja. Yang pertama kita harus menjadi kuat dan teguh. Ya, kita coba boleh baca Yosua 1 ayat 9.
Buat siapa yang boleh menemukannya, Yosua 1 ayat 9. Silahkan siapa yang sudah ketemu. Ya, Yosua 1 ayat 9 ini kisah tentang bagaimana Yosua dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dia menjadi penggantinya Musa. Ya, kemudian dalam pasal 1 Yosua 1 ini, dalam pasal 1 Tuhan berulang kali mengatakan kepada Yosua, jangan takut, jangan gentar. Bahkan dalam terjemahan yang lama dikatakan jangan tawar hatimu. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa di depan itu akan banyak yang membuat kita takut, gentar, tawar hati, kecut mundur dan beralih. Akan banyak. Ya, itu juga yang akan kita alami dalam hidup kita ketika kita melangkah menuju tujuan Tuhan. Pasti banyak hal yang akan membuat kita mundur gitu. Tawar hati, aduh males gitu. Udah saya nggak usah. Udah saya stop di sini aja. Saya nggak kuat Tuhan, saya nggak kuat Tuhan. Ya, dan saya mau katakan itu bagi Tuhan itu merupakan satu hal yang dia nggak mau gitu, sesuatu yang dia tolak gitu ya. Maka Tuhan katakan berulang kali, jangan takut. Dan kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan gentar dan kecut hatimu sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam bagian awal dari pas ayat ini dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Jadi menjadi untuk tidak takut dan gentar itu adalah perintah Tuhan. Itu bukan himbauan, itu bukan sesuatu yang kita bisa ambil atau tidak, tapi jangan itu merupakan perintah Tuhan ya. Perintah Tuhan yang pertama kepada Yosua dan juga kepada kita semua menjadi kuat dan teguh untuk melangkah kepada tujuan Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai Yosua dan berulang kali mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini artinya Yosua akan mengalami berbagai tekanan dan tantangan dan dalam memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Pada ayat 9 dikatakan bahwa ini adalah perintah Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah ada janji penyertaan Tuhan, masih di pasal yang sama, masih di ayat yang sama. Ada janji penyertaan Tuhan, kita harus melangkah dan menghadapi semua tantangan dengan teguh memegang janji penyertaan Tuhan. Perhatikan bahwa Tuhan sudah memberikan setiap bagian, ini kisahnya tentang Yosua ya. Tuhan sudah membagikan semua tanah Kanaan itu kepada semua suku bangsa Israel ya, 12 suku termasuk Lewi. Suku Lewi diberikan kota, yang lain diberikan tanah. Ya Tuhan sudah bagi ya gitu artinya. Dan Tuhan bilang menyeberanglah ke sana, saya sudah memberikan tanah yang penuh susu dan madu ini untuk kalian semua. Tapi apakah mereka lalu nyebrang ke sana, masuk, lalu ketemu tanahnya yang penuh dengan padang rumput, ada susu di mana-mana, ada madu di mana-mana, mereka tinggal bangun kehidupan di situ. Lalu mereka tinggal ternaknya bisa makan, mereka bangun rumah dan hidup di situ. Bikin ladang, enggak gitu ya. Ketika Tuhan bilang tanah itu sudah kuberikan kepadamu, sudah itu berarti sudah diberikan ya. Itu udah kata yang artinya tense-nya itu past tense ya. Sudah diberikan, sudah kita terima. Tapi dalam action-nya kita harus rebut. Yosua bersama bangsa Israel harus rebut tanah itu dengan berperang. Ya, sebelumnya mereka sudah mengintai tanah itu ya. Tahu kan kisah sekolah minggu yang sering diulang-ulang, 12 pengintai yang dikirim untuk melihat tanah Kanaan. Ya, 10 bilang apa? Wah jangan deh ke sana. Ini orangnya tinggi-tinggi, pasukannya lengkap, mereka jumlahnya banyak. Kita cuma sedikit, peralatan kita segini. Dan kemudian mereka itu wilayah mereka kenal wilayah mereka. Kita yang datang, kita kalah. Pakai logika deh kita kalah gitu. Tapi dua orang ini, Yosua dan Kaleb, percaya memegang janji Tuhan bahwa itu sudah diberikan. Mereka bilang kita bisa karena Tuhan sudah berikan. Ya. Dan di sini juga di ayat ini, Yosua masih memegang janji penyertaan Tuhan. Maka dia berani masuk. Lalu dia memimpin bangsa itu untuk berperang dan mereka menang. Mereka masuk tanah itu dan tinggal di sana. Akhirnya ketika mereka sudah bisa merebut tanah itu dari bangsa yang ada di sana. Ya.
Ketika Tuhan mengatakan memberikan tanah Kanaan, bukan berarti mereka tinggal masuk ya, tapi mereka harus berjuang. Begitu juga kita, ketika Tuhan bilang melangkah sana, itu tujuan yang saya tetapkan untuk kamu. Ya kita bukan tinggal jalan melangkah, pasti kita akan mengalami banyak hal di mana kita harus mengambil action, mengambil keputusan, kita harus kita melawan orang-orang yang rintangan kita harus melakukan perjuangan. Tapi jangan takut, Tuhan sudah menyertai, Tuhan berjanji menyertai. Ayat ini tidak berbicara kepada Yosua ya, tapi kepada kita semua. Kemudian 2 Timotius 2 ayat 1 saya akan bacakan untuk kita semua. Itu dikatakan, sebab itu anakku jadilah kuat dalam anugerah Kristus Yesus. Timotius adalah seorang muda yang Tuhan panggil untuk menjadi gembala di Efesus oleh Rasul Paulus. Ya, Timotius ini boleh dibilang anak angkatnya Rasul Paulus, dan sebagai orang muda Paulus mempercayakan Timotius untuk menjadi gembala. Lalu dia tahu tantangannya akan jadi kuat karena pada masa itu banyak ajaran-ajaran lain yang mencoba mengganggu ajaran Kristus. Lalu Paulus mengatakan jangan takut, jadilah kuat oleh anugerah Kristus Yesus. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Bahwa ada banyak kekuatan, jadilah kuat kata Paulus. Tapi ada banyak kekuatan dari mana? Dari diri sendiri. Dari mana? Dari channel kita. Kita punya channel banyak. Kalau kita merasa perlu pertolongan, kita tinggal telepon. Tolong bantu saya. Kita telepon saudara, kita telepon teman, kita telepon siapa yang bisa kita telepon untuk membantu kita. Dan kita punya kuasa, kita bisa pakai kuasa kita punya uang, kita bisa dengan uang kita mengatur menjadi kuat. Ada banyak kekuatan ya, dan itu semua tidak salah. Saya bukan bilang jangan loh menggunakan kekuatan dari channel itu salah. Tidak juga ya, itu tidak salah. Tapi kekuatan yang harus kita pakai adalah kekuatan oleh anugerah Kristus Yesus. Ketika kita mencari kekuatan dari berbagai sumber, bergumul baik-baik, uji baik-baik, apakah memang Tuhan izinkan kita untuk menggunakan itu. Jangan sampai kita menggunakan itu di belakang kita bilang kalau bukan saya nggak jadi itu gitu. Kalau bukan karena saya telepon si A, si B, gak selesai itu masalah. Kita bisa akan bilang begitu. Maka itu Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, sebab itu anakku jadilah kuat oleh anugerah Kristus Yesus. Maka selalu waspada dan uji segala sesuatu. Kemudian kita masuk ke dalam bagian yang selanjutnya. Dalam Roma 8 ayat 37 saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Ayat ini bukan menjanjikan kemenangan tanpa perjuangan, karena kita sering mendengar ayat ini ya. Ayat ini enak sekali kalau untuk diomongin, kamu lebih dari pemenang, itu dalam terjemahan sebelumnya. Kamu lebih dari pemenang, sehingga itu membangkitkan rasa percaya diri kita bahwa sebagai seorang percaya kita tidak mengalami masalah. Itu ya, Tuhan akan menolong kita. Kita bisa melewatinya dengan gampang, tidak. Kita harus melewati dengan susah, tapi Tuhan memberikan kemenangan. Karena apa? Dikatakan dalam ayat 35 ya. Kasih Kristus, oke. Boleh tolong bacakan Roma 8 ayat 35. Siapa aja yang ketemu? Roma 8 ayat 35 ya. Pedang. Coba banyak kan tuh berat-berat semua ya. Itu bukan siapakah akan memisahkan kita dari kasih Kristus ketika kita sedang ada masalah dengan orang, ketika kita sedang gak punya uang, bukan begitu. Tapi penindasan, penganiayaan, ketelanjangan, kelaparan, pedang dan lain-lain. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari semua itu karena ada kasih Kristus. Artinya kita harus lewati, kita hadapi itu, kita lewati, kita berjuang di situ dan kita akan menang. Ayat 37 mengatakan kamu lebih dari orang-orang yang menang. Kita akan menang di situ, bahkan lebih dari orang yang menang.
Sehingga ayat ini harus kita pahami dulu bahwa kesulitan penganiayaan itu pasti akan kita alami, tapi kita akan melewatinya. Penganiayaan itu sampai hari ini masih terjadi. Saya beberapa waktu yang lalu masih mendengar tentang penganiayaan di Cina ya, di gereja-gereja underground di sana ya. Penganiayaan di Indonesia juga masih banyak, di negeri kita masih banyak gitu, di pelosok-pelosok kesulitan-kesulitan yang kita alami itu masih banyak, dan kita akan tampil sebagai orang menang. Kenapa kita harus tampil begitu, khususnya di Indonesia ketika kita sebagai minoritas mengalami penganiayaan? Orang akan melihat Kristus, justru akan kasih Kristus akan muncul di situ ya, orang akan melihat. Sehingga kita juga sering mendengar ya, orang Kristen memang banyak kasihnya, memaafkan terus gitu ya, nggak pernah balas dendam gitu ya. Itu aja udah menjadi satu hal yang menjadi kesaksian ya. Jadi kita akan tampil lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia mengasihi kita ya. Kemudian kita coba lihat, ini udah tampil slide-nya, contoh-contoh teladan dalam Alkitab ya. Ini adalah ada banyak contoh, saya coba ambil tiga. Tiga orang ini adalah orang yang Tuhan panggil sejak muda. Yosua, Daud, Timotius. Bahkan kalau dalam kisah di luar Alkitab gitu ya. Mereka sejak usia belasan tahun. Yosua mungkin sudah sejak usia masih belasan tahun. Daud ketika dipanggil diurapi mungkin sekitar umur 15-16 tahun. Begitu juga Timotius mengikuti Paulus dalam perjalanan misi. Itu semua mereka adalah orang-orang muda yang dipanggil Tuhan untuk satu tujuan Tuhan dalam pelayanan mereka. Dan mereka setia kepada Tuhan. Kita lihat coba Yosua. Yosua adalah menjadi pelayan Musa sejak dia pertama kali muncul namanya ya di dalam Alkitab, itu adalah ketika dia disuruh oleh Musa untuk memimpin perang terhadap orang Amalek. Kalau pernah ingat cerita sekolah minggu yang Musa harus menaikkan tongkatnya dan dia udah pegal karena sampai sore perang belum selesai. Siapa yang masih ingat guru-guru sekolah minggu? Tangannya Musa harus diapain? Ditahan ya. Masih ingat gak sih? Ya kan, ditahan begitu supaya kalau tangannya terangkat gitu, artinya maka Israel akan menang gitu, akan bersemangat. Itu Yosua di situ adalah orang yang memimpin peperangan itu, dan dia dipercaya untuk memimpin peperangan melawan orang Amalek. Dia yang juga bersama Musa di Gunung Sinai ketika Musa menerima Taurat Tuhan. Dan dia menjadi salah satu dari 12 pengintai tanah Kanaan bersama dengan Kaleb. Keteguhan imannya akan janji Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh 10 orang yang lain. Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Kanaan, dan dia meninggal di usia 110 tahun ketika bangsa Israel sudah masuk tanah Kanaan. Kemudian Daud itu kisahnya juga kita tahu bahwa dia dipanggil Tuhan ketika dia sedang menggembalakan kambing dombanya, keluarganya. Dan dia melawan Goliat ya dengan ketapel, dia menang. Dia maju dengan nama Allah dan percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Lalu sejak saat itu Daud melangkah menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Daud pernah jatuh ya, tapi dia bertobat, dan Daud menjadi raja atas pemilihan Allah ya, bukan manusia. Dia menjadi raja pada usia 30 tahun sampai 40 tahun memerintah. Kemudian ada Timotius. Timotius menerima panggilan Tuhan sejak usia muda melalui didikan Paulus. Menjadi gembala sejak usia muda juga. Dia pernah ditugaskan untuk meneguhkan beberapa jemaat yang didirikan Paulus. Coba boleh baca 1 Timotius 4 ayat 12. Minta dong sekarang ini laki-laki dong yang baca. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, Paulus mengingatkan, menasihatkan kepada Timotius beberapa bagian dalam hidup dia di mana dia harus bisa menjadi teladan. Tadi dalam kesetiaan, dalam tingkah laku, dalam perkataan, dalam kasih.
dan dalam kemurnian. Satu hal yang saya mau sampaikan di sini melalui ayat ini, bahwa menjadi teladan itu ternyata bisa sejak muda ya. Jadi jangan lupa loh, kalian yang muda-muda bisa menjadi teladan dari beberapa hal yang disampaikan tadi, dari kemurnian, dari perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Kalian yang muda-muda ini sudah bisa menjadi teladan. Jangan tunggu tua untuk menjadi teladan. Jangan tunggu ubanan dulu gitu ya. Sejak muda kalian sudah diingatkan melalui firman Tuhan untuk bisa menjadi teladan. Oke, 3 tokoh teladan ini sama seperti kita. Mereka ini adalah manusia yang lemah, manusia yang juga lahir dari dosa dan mendapat kasih karunia Tuhan. Tapi mereka mengerti tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka fokus kepada tujuannya, tidak gentar karena percaya akan penyertaan Tuhan, taat menjalankannya. Mereka bisa saja menolak, memilih untuk gak mau, tapi mereka tidak ambil pilihan itu. Kita juga bisa menolak untuk gak mau gitu, tapi kita tahu akhirnya akan di mana gitu. Lalu kita bisa meneladani 3 tokoh Alkitab ini yang setia kepada Tuhan sejak muda sampai mereka tua. Kita bisa teladani mereka semua ini karena mereka ada di Alkitab juga menjadi contoh yang bisa kita tiru ya. Boleh slide selanjutnya? Ya. Maka kita mengerti bahwa Tuhan, kita tidak dihadirkan tanpa tujuan ya. Jangan ada yang bilang begini loh, saya pernah dengar anak remaja di gereja, bukan di gereja ini, di gereja dia remaja gereja, dia bilang saya untuk apa lahir ke dunia ini gitu. Saya gak minta dilahirin, ngapain saya lahir di dunia ini, saya gak ada artinya, saya gak ada tujuannya, saya gak mau hidup. Segitu putus asanya. Jangan sampai punya pemahaman seperti itu. Kalau kalian ada pemahaman seperti itu, cepat-cepat bertobat. Karena kita tidak dihadirkan tanpa tujuan ya. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita ya. Tuhan punya menghadirkan kita supaya kita punya arti ya bagi orang lain. Itu salah satunya. Kemudian kita mengerti juga bahwa tujuan Tuhan bagi kita sedemikian besar dan penting, maka tekanannya pun sangat kuat. Ya, tekanannya sangat kuat. Kepada Yosua Tuhan bilang, kuatkan hatimu, jangan takut dan gentar, itu perintah ya. Jadi kepada kita juga demikian, pasti akan sangat kuat, tapi jangan gentar, jangan takut, kuatkan hatimu karena Tuhan ada janji penyertaan Tuhan. Kemudian kita akan ditantang untuk tadi, jangan gentar dan kecut hatimu, tetap melangkah menuju tujuan hidupmu, dan selaraskan semua tujuan hidupmu kepada tujuan Tuhan. Periksa kembali ya, periksa kembali apa saja yang kalian rencanakan untuk masa depan kalian. Kalau enggak sama dengan rencana Tuhan, lebih baik dirubah dari sekarang, daripada kalian terus maju dengan kesalahan. Ya, maka saat memilih pendidikan, pekerjaan, pergaulan, teman hidup, arahkan semua kepada tujuan Tuhan. Minta tolong slide yang terakhir. Saya mau tutup dengan satu quotes dari seorang pengkhotbah yang terkenal pada masanya bernama Charles Spurgeon. Dia mengatakan, panggilan dari Tuhan adalah alasan terbesar bagi seorang manusia untuk berani melangkah, sebab yang memanggil tidak akan meninggalkan yang dipanggil. Ya, pegang ini juga sebagai satu pegangan juga, sebagai satu nasihat untuk kita berani melangkah menuju hari-hari di depan kita, menuju tujuan Tuhan, menuju masa depan kita dengan tidak takut karena Tuhan akan selalu menyertai kita.